Halo Broken Saints, selamat datang di Ibadah Raya Reformasi Liturgi Church pada hari ini. We welcome you and we are glad that you are here today. Kami senang bisa berjumpa dengan saudara-saudari sekalian dimanapun dan kapanpun Anda berada. Nah, Broken Saints, dalam kehidupan kita sehari-hari tidak dapat dipungkiri bahwa kita seringkali melakukan dosa, pelanggaran, atau bahkan sedang membawa pergumulan ke hadapan Tuhan. Seringkali hal-hal tersebut membebani kita sehingga kita merasa sulit untuk berjumpa dengan Tuhan, sulit untuk menghadap kehadirat Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa dalam narasi kisah anak bungsu yang terhilang, ketika anak bungsu datang ke rumah bapa, bukan anak bungsu yang berlari menjumpai sang bapa, tapi bapa yang berlari dengan bergegas dan menjumpai anaknya, dan tanpa berbicara sang bapa memeluk dan merengkuh anak bungsu yang telah lama hilang. Tidak hanya itu, sang bapa langsung mendandani si bungsu dan bahkan membuat pesta besar menyambut kedatangan anak bungsu yang terhilang. Demikian juga Bapa kita di sorga. Bapa kita di sorga bukanlah Allah yang jauh, Allah yang transenden, tapi dia juga Allah yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Ia rindu berrelasi dengan kita jauh sebelum kita rindu berrelasi dengan Dia. Oleh sebab itu, Broken Saints, welcome to our church, welcome to our service, dan selamat berrelasi dengan Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati. Before the world began, you were on His mind. Every tear you cry is precious in His eyes. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Nothing you can do could make Him love you more. Nothing that you've done could make Him close the door. It's because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the Word, power of His blood, everything was done so you would come. There's nothing you can do could make Him love you more. Nothing that you've done could make Him close the door. It's because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the Word, the power of His blood, everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the Word, the power of His blood, everything was done so you would come. The power of the Word, the power of His blood, everything was done so you would come. The power
the power of His blood. Everything was done so you would come. Broken Saints, izinkan saya sore hari ini memandu kita untuk menemui Tuhan dan memohonkan belas kasihan atas kehidupan kita, untuk mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapannya. Dan izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari Ayub pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Mortals born of a woman are a few days and full of trouble. Tidakkah ini terdengar seperti saudara? Karena itu terdengar seperti hidup saya. Jeritan Ayub di hadapan Allah adalah jeritan kita semua. Jeritan Ayub di hadapan Allah adalah jeritan kita bersama. Atau setidaknya itu adalah jeritan saya secara pribadi. Toh pengakuan di hadapan Allah yang Maha Tahu memang seharusnya bersifat pribadi. Dan lebih dari apa yang kita lakukan, lebih dari apa yang kita pikirkan, dan lebih dari apa yang kita ucapkan, keberadaan kita saja sudah salah di hadapan Allah yang Maha Kudus. Keberadaan kita adalah salah di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kesalehan kami seperti kain kotor, demikianlah penulis kitab Yesaya mencatatnya bagi kita. Sedangkan C.S. Lewis mengatakan bahwa upaya kita untuk hidup benar, untuk hidup kudus adalah horor di mata Tuhan. Singkatnya, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Sekali lagi, singkatnya, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Kejatuhan manusia membuat kita tidak luput dari dosa dan hukuman yang menanti hidup kita. Tetapi yang menjadikan satu perbedaan yang besar adalah pada hal ini. Ketika Roma pasal 5 ayat yang ke-8 mencatat bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan pilihan Tuhan atas kita di tengah-tengah keberadaan kita yang berdosa menempatkan kita di dalam posisi yang Martin Luther sebut simul justus et peccator, orang yang dibenarkan sekaligus pendosa di waktu yang bersamaan. Siapa saudara? Saudara adalah seorang pendosa. Siapa saudara? Saudara adalah seseorang yang dibenarkan. Siapa saya? Saya adalah seorang pendosa. Siapa saya? Saya adalah seorang yang dibenarkan. Dan kita adalah pendosa dan orang yang dibenarkan pada waktu yang sama. Pilihan Allah atas kita menempatkan kita di dalam satu posisi di mana kita boleh datang kepada Tuhan. Dan dalam kesempatan ini marilah kita menyadari ada kuasa di dalam ibadah yang dirancang sedemikian rupa agar kita tidak lupa akan dunia yang rusak di sekitar kita, akan dosa yang meresap di dalam kita, namun terutama akan kasih karunia yang berlimpah yang tersedia bagi kita oleh karena pengorbanan Kristus penebus. Saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui keberadaan kita, kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu, untuk memperoleh pengampunan, untuk melanjutkan kehidupan kita setiap langkah demi setiap langkah. Kita berdoa. Dan setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mari dengarkanlah petunjuk hidup baru
yang firman Tuhan catat kepada kita dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, di mana penulis Ibrani mencatat bagi kita, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wow. Penulis Ibrani mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Sekalipun kita adalah orang berdosa, tapi kita adalah orang berdosa yang sudah dibenarkan. We are sinner saved by grace, and that we can move on in our life to gain every access to our God, yang membawa kita, yang menangkap kita, merengkuh kita ke dalam kasih-Nya. J.I. Packer mengajarkan kepada kita, there is tremendous relief in knowing that His love to me is based at every point on prior knowledge of the worst about me. Ada satu kelegaan yang begitu besar ketika saya tahu bahwa kasih-Nya akan saya didasari pada satu pengetahuan yang jauh-jauh hari Ia sudah tahu tentang yang terburuk di dalam diri saya. Dan kasih yang memilih kita membuat kita hari ini berdiri untuk beribadah bersama-sama. Kasih yang menopang kita, yang membuat kita ada di tempat ini beribadah bersama-sama. Mari jangan ragukan kasih-Nya. Mari datang ke hadapan Allah, karena Ia yang membuat kita, Ia yang membentuk kita, dan dosa tidak pernah mengalahkan kasih karunia-Nya. Saudara tidak cukup kuat untuk terus berdosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dan karena kasih-Nya, kita diizinkan untuk menghampiri tahtanya, memperoleh kasih karunia-Nya. Selamat beribadah. Kediaman-Mu Tuhan, di gunung-Mu yang kudus, ku datang sujud menyembah-Mu, ku memanggil nama-Mu. Jiwaku haus akan firman-Mu, hatiku rindu kepadamu. Ku ingin berjumpa denganmu, oh Yesus, pujaanku bagai rusa. Ku rindu sungai-Mu, bagai pohon. Ku rindu akan air, bagai domba. Ku rindu rumput hijau kepadamu, kepadamu, oh Tuhan. Jiwaku
bagai pohon, ku rindu akan air, bagai domba, ku rindu rumput hijau kepadamu, kepadamu. Oh Tuhan, bagai rusa, ku rindu sungaimu, bagai pohon, ku rindu akan air, bagai domba, ku rindu rumput hijau kepadamu, kepadamu. Oh Tuhan, kepadamu, kepadamu. Oh Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Oh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, kami tahu bahwa firman Tuhan bicara bukan hanya untuk menghibur kami, melegakan kami, tetapi juga seringkali firman Tuhan menggugat kami, meresahkan kami dari apa yang kami pahami, dari pemahaman-pemahaman kehidupan kami yang mungkin keliru, dari cara-cara hidup kami yang mungkin menyimpang. Tuhan, karena itu kami mohon kerendahan hati dari Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kami, sehingga kami dapat menerima setiap untayan firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama pada hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan siap sambut firman-Mu. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah topik yang cukup meresahkan bagi saya secara pribadi. Dan mungkin ini akan menjadi sebuah topik yang cukup keras untuk kita konsumsi bersama. Namun apapun itu, maka izinkanlah firman Tuhan menggugat, memperbaiki, dan membentuk pemahaman kehidupan kita. Bahkan cara-cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Judul khotbah saya hari ini adalah Di Sini dan Sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yohanes 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Ayat ini tentu saja merupakan ayat yang sangat populer, khususnya ayat yang ke-6 di dalam tradisi kekristenan. Dan ayat ini seringkali menjadi landasan untuk membangun suatu pemahaman atau suatu eksklusivitas di dalam kekristenan. Karena itu, mari kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Ayat ini merupakan ayat yang sangat favorit, khususnya ayat 14, pasal 14 ayatnya yang ke-6. Karena ayat ini bicara tentang suatu klaim yang dipercaya oleh komunitas iman kekristenan khususnya sebagai sebuah eksklusivitas, bahkan seringkali berujung kepada arogansi spiritual. Bahwa hanya Yesuslah jalan keselamatan. Bahkan dipahami Yesus adalah jalan satu-satunya ke surga. Sehingga tanpa atau di luar kekristenan tidak ada seorang pun yang dapat pergi ke surga. Nah, saya tidak akan bicara tentang apakah orang di luar Kristen diselamatkan atau tidak. Topik universalisme itu tidak akan kita bahas di sini, tetapi yang ingin kita bahas, yang ingin kita soroti bersama-sama adalah pemaknaan terhadap ayat ini yang seringkali menurut saya menimbulkan beberapa keresahan yang cukup mengganggu saya
belakangan ini. Nah, Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 seringkali dipahami sebagai sebuah sebuah konsep keselamatan yang saya sebut sebagai the exit earth salvation. Keselamatan yang pergi meninggalkan dunia ini. Karena dikatakan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ini dimaknai sebagai jalan dan kebenaran ke sorga. Benarkah demikian? Ini akan menjadi pertanyaan hermeneutis buat kita semua. Benarkah bahwa ini bicara tentang sorga? Tentu saja kita percaya sebagai komunitas iman, kita percaya ada konsep sorga, ya, ada Allah yang berdiam di sorga atau apapun itu yang kita pahami. Namun benarkah ayat tersebut bicara tentang itu? Nah, sebelum kita ke situ, maka saya melihat ada implikasi dari pemahaman bahwa ini bicara tentang the exit earth salvation, bahwa komunitas iman, orang Kristen yang percaya kepada Yesus akan dibawa pergi dari dunia ini menuju ke sorga di dalam sebuah dunia yang terpisah dari dunia yang kita tinggali saat ini. Maka ini menimbulkan keresahan kepada saya. Yang pertama, keresahan secara etis dan teologis. Karena pemahaman tersebut menyiratkan sikap tidak bertanggung jawab dan pengecut. Melarikan diri dari realitas, melarikan diri dari kenyataan. Karena seringkali orang membuat satu pemahaman tentang kita akan pergi ke sorga, maka bicara tentang sorga dan sorga seringkali mengimplikasikan, menyiratkan sebuah sikap yang tidak bertanggung jawab atas alam semesta, atas dunia yang telah Tuhan berikan. Sikap ini seringkali melukiskan sikap yang tidak mampu menghidupi atau tidak mau menghidupi kehidupan kekristenannya sehari-hari. Maka saya menyebut ini sikap pengecut atau sikap melarikan diri dari kenyataan. Saya membaca sekilas secara historis bahwa kapan sih orang mulai melihat dunia ini sebagai tempat yang tidak pantas untuk ditinggali dan kita harus pergi ke suatu daerah, suatu dimensi atau suatu tempat yang berbeda dari dunia ini, yang kita sering sebut sebagai surga. Pemahaman tersebut tampak muncul pada perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Bahkan setelah itu, pemahaman tersebut mengglobal. Kenapa? Karena pada masa perang itu, orang mulai melihat dunia ini sebagai suatu tempat yang tidak enak, tidak layak, tidak nikmat untuk dinikmati. Maka mereka mulai membentuk satu pemahaman bahwa one day, ya, kita akan pergi ke surga, dunia ini akan ditinggalkan. Nah, ini membuat, kalau kita lihat, maka ternyata landasan pemahaman surga, bahwa ini bicara tentang surga, sedikit-sedikit tentang surga, adalah landasan sosial, historis, sosial, political, atau apapun yang sedang terjadi, yang sedang dihadapi oleh komunitas iman saat itu. Nah, keresahan etis teologis ini kemudian bukan hanya bicara tentang sikap tidak bertanggung jawab atau sikap pengecut, tetapi kemudian lebih buruk lagi bahwa sikap ini, pemaknaan ini seringkali menyiratkan satu nuansa self-oriented atau suatu sikap yang berorientasi kepada diri sendiri. Mengapa begitu? Karena Kristus dipotret menjadi sebatas instrumen atau karya Allah dilihat hanyalah sebagai sebuah cara. Dan surga menjadi tujuan yang terpenting. Bahkan kalau surga menjadi tujuan yang terpenting, lebih parah lagi, ini akan merujuk kepada diri sendiri sebagai subjek utama dari karya Allah itu. Maka kalau saya mau ke surga, tujuannya bukan Kristus seringkali. Supaya saya aman, supaya saya tidak lagi menderita di dalam dunia yang tidak pantas dihuni ini. Supaya saya tidak masuk neraka. It's all about me. Saya, dan saya. Ini menjadi masalah yang serius. Maka Kristus hanya menjadi sebuah instrumen. Kristus tidak lagi menjadi subjek. Kristus tidak lagi menjadi pusat. Kristus menjadi sebatas instrumen. Pemahaman ini bisa muncul, terimplikasikan dari konsep-konsep keselamatan semacam ini. Lalu kemudian, ini juga secara ekologis menimbulkan masalah yang serius sebetulnya. Ya, masalah ini dipotret dengan sangat baik, dibahasakan dengan sangat baik oleh
seorang ekoteolog dari Jepang. Dia mengatakan bahwa, Koyama mengatakan bahwa exit Earth is impossible. Menurutnya, ecology atau home understanding possess a critique of the Exodus type of salvation. The image of salvation as getting out of the situation is not applicable to the ecological crisis. Exit Egypt is possible, but exit Earth is not. There is no choice but to remain and cleanse the polluted planet. The ecological perspective rejects the idea of salvation by getting out. There is only one destiny for humanity. All is delicately wept. The getting out type of salvation is irresponsible. Ini dia membahasakan bahwa seringkali bahwa pemahaman bahwa kita akan pergi dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, menimbulkan masalah ekologis. Bahkan dalam bahasa saya bukan cuma ekologis, bahkan humanis. Karena melihat dunia yang seharusnya kita bertanggung jawab terhadapnya sebagai sesuatu entitas, sebagai suatu realitas yang harus dijauhi justru. Maka ini menjadi masalah yang sangat serius. Maka tidak heran orang Kristen hidup tidak bertanggung jawab secara ekologis. Orang Kristen hidup mengeksploitasi alam semesta, bahkan mengeksploitasi sesamanya. Karena dianggap bahwa, loh, toh kan hidup ini cuma sementara toh. Kita tidak lama hidup di dunia ini. Ya, memang kita tidak lama hidup di dunia ini. Tetapi bukan berarti kita tidak berfokus kepada kehidupan yang ada di dunia ini. Bukan berarti kita harus selalu bicara tentang surga, dikit-dikit surga. Maka ini bahaya sekali sebetulnya. Implikasi dari pemahaman bahwa bicara tentang Yohanes 14 ayat 6 ini sebagai surga menimbulkan implikasi yang sangat serius. Ya, ini menimbulkan implikasi yang cukup menyedihkan, bahkan ironis. Lalu kemudian yang tidak kalah menimbulkan keresahan bagi saya, itu keresahan identitas kultural. Krisis identitas itu muncul pula karena pemahaman ini. Karena dunia bukan dipandang sebagai rumah. Dunia tidak lagi dipandang bukan sebagai dunia. Bahkan kultur kita, identitas lokalitas kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai dari suku mana kita berasal, dari suku Batak, Sangihe, dan sebagainya, dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting. Bahkan sesuatu yang harus dijauhi. Ini ironis sekali. Kehidupan berbangsa, maka kita akan melihat kekristenan seringkali seringkali melihat politik, dunia sosial sebagai sesuatu yang tidak penting. Maka bagaimana pertanggungjawaban kita sebagai komunitas iman yang dipilih oleh Allah, direngkuh oleh Allah, diselamatkan oleh Kristus. Maka kita kalau melihat bicara tentang tanggung jawab sosial, tanggung jawab politik, kita bicara tentang kristenisasi seringkali. Karena pemahaman ini. Dunia, identitas, bahkan bangsa dan negara, identitas sebagai bangsa Indonesia menjadi kurang penting. Ini menarik sekali. Maka muncul kerusakan identitas kita melalui pemahaman ini. Karena kita hanya melihat kita warga surgawi. Ya. Ahli-ahli mengatakan kita itu warga surgawi. Tapi sebenarnya kita sedang menolak realitas di hadapan kita. Dan mencoba membahasakannya sebagai surga dan surga. Nah, tunggu dulu. Apakah teks itu bicara tentang surga? Lalu bagaimana implikasinya terhadap kehidupan kita menjalani hidup kita sehari-hari? Baik kita sebagai manusia di dunia ini yang diberikan tanggung jawab. Baik kita sebagai orang Indonesia, orang Kristen Indonesia. Dan banyak lainnya. Maka kita masuk ke dalam keresahan yang paling mendasar sebetulnya yang menimbulkan keresahan tersebut. Yaitu keresahan hermeneutis. Maka saya melihat ada pemahaman tersebut menunjukkan rangkaian penafsiran yang kurang konstruktif dan mengabaikan konteks teks, bahkan konteks sejarah di balik teks tersebut. Di balik Yohanes 14 ayat 6 dan 7 yang kita baca itu. Khususnya ayat 6. Nah, kalau begitu mari kita lihat keunikan dan kesejarahan dari Injil Yohanes itu. Yang pertama kita tahu bahwa Injil Yohanes merupakan sebuah tulisan yang sangat unik. Kalau Bapak Ibu boleh cek, saudara-saudari boleh cek di rumah, maka akan menemukan bahwa
bahwa ada begitu keunikan yang begitu sangat signifikan di dalam Injil Yohanes itu. Itu ditandai oleh Robert Kisar, bahkan Robert Kisar menyebut bahwa Injil ini sebagai the Maverick Gospel. Karena Injil ini berbeda secara signifikan dengan Injil Sinoptik. Dan ini akan berkaitan erat dengan historisitas dari Injil Yohanes ini. Adapun perbedaan tersebut yaitu, misalnya urutan cerita. Kita bisa melihat Yesus menyucikan bait Allah atau bait suci, yaitu di dalam Injil Sinoptik itu bicara di akhir, menjelang penyaliban Yesus, di akhir-akhir pelayanannya. Namun di dalam Injil Yohanes itu dimulai, malah di pasal 2, sudah ada dimulai. Maka ini memberikan kita pertanyaan, mungkin membuat kita ragu gitu ya, tentang Injil Kristus. It's okay. Kalau ragu, silakan bergabung dengan Reformasi Liturgi School of Theology. Kita akan mengupas ini semua. Nah, lalu kemudian pelayanan Yesus juga cukup berbeda di sini. Pelayanan Yesus di dalam Injil Yohanes itu berbeda dengan Injil Sinoptik. Injil Sinoptik mencatat bahwa pelayanan Yesus sebagai sebuah perjalanan dari Galilea dan berujung di Yerusalem. Sedangkan di dalam Injil Yohanes, Yesus 3 kali pergi ke Yerusalem. Galilea, Yerusalem, Galilea, Yerusalem. Sedangkan di dalam Injil Sinoptik, Yesus hanya sekali ke Yerusalem di dalam pelayanannya. Ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan lainnya, misalnya di dalam konten. Injil Yohanes tidak memiliki konsep, tidak memiliki perumpamaan sama sekali. Sedangkan di dalam Injil Sinoptik ini merupakan gaya yang sangat signifikan. Lalu kemudian tema kerajaan Allah di dalam Injil Sinoptik menjadi tema yang utama. Namun di dalam Injil Yohanes justru kita tidak akan menemukan. Kita tidak akan melihat ini sebagai tema utama karena hanya muncul sekitar 3 kali di dalam Injil Yohanes. Bukan kerajaan surga atau kerajaan Allah, tetapi hidup dan hidup kekal yang menjadi fokus dari Injil Yohanes. Lalu kata mujizat dipakai sebagai tanda di dalam Injil Yohanes, sedangkan di dalam Injil Sinoptik itu ditulis sebagai perbuatan yang ajaib gitu ya. Sedangkan di dalam Injil Yohanes itu sebagai tanda, sign. Namun di dalam Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya sebagai mujizat semuanya. Nah, lalu kemudian hilangnya orang-orang Saduki. Ini menunjukkan Injil Yohanes ditulis pada masa yang cukup jauh sehingga orang Saduki itu sudah tidak dikenal lagi di dalam Injil Yohanes. Padahal di dalam Injil Sinoptik itu sangat terkenal. Orang-orang Saduki itu memainkan potret antagonis yang sangat signifikan. Layaknya orang-orang Farisi. Ya, itu menunjukkan bahwa Injil Yohanes mungkin saja ditulis sudah jauh setelah orang Farisi itu punah atau tidak lagi diingat. Karena setelah perang perang tahun 70 di mana Yerusalem dihancurkan, catatan Josephus, seorang sejarawan Yahudi, mencatat bahwa orang Saduki hilang atau musnah, sedangkan orang-orang Farisi yang kemudian naik pangkat memainkan peran yang signifikan di dalam keagamaan Yahudi. Nah, lalu kemudian konflik dengan Yahudi nih, ini akan memberikan kita lensa yang menarik di sini. Pengusiran orang Kristen dari sinagog yang dicatat di dalam Yohanes 9 ayat 22, 14, ayat 42, 16 ayat 2. Ini menunjukkan adanya anakronisme atau ketidaksesuaian dalam historis, dalam sejarah. Kenapa? Karena pengusiran secara resmi terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus itu tidak terjadi pada masa kehidupan Kristus, tetapi jauh setelah itu. Jauh setelah konsili Yamnia yang dilakukan oleh orang Yahudi melakukan satu konsili yang menghasilkan keputusan di mana orang-orang Kristen salah satunya menjadi orang yang menjadi gambaran dari kelompok yang ditolak atau diusir secara resmi. Jadi sebelum itu orang Kristen di mana? Orang Kristen masih bagian dari Yahudi. Namun di dalam Injil Yohanes kita akan melihat bahwa orang Kristen sudah terpisah dengan Yahudi, maka Yahudi dipotret secara negatif, terdapat peorasi atau potret yang negatif secara general terhadap orang Yahudi. Nah, ini memperkirakan hal ini membuat kita bisa melihat bahwa kemungkinan Injil ini ditulis sekitar tahun 90-an sampai 100-an Masehi. Karena di masa itulah konflik dengan orang Yahudi itu sudah sangat terjadi. Pengusiran itu sudah sangat real di antara komunitas Yahudi dan kekristenan. Kekristenan sudah dipisahkan dari Yudaisme. Lalu perseteruan dengan Romawi. Jika Injil ini ditulis sekitar tahun 90 sampai 100-an Masehi, maka kita akan menemukan di sini adalah masa emperor cult,
Ya, kita bisa bandingkan dengan Wahyu 13 sebetulnya, di mana Kaisar Domitianus itu ingin disembah sebagai dewa, mengikuti mengikuti Caligula dan juga Nero, ya, kaisar-kaisar Roma yang mendewakan dirinya. Nah, pada masa ini orang-orang yang tidak menyembah kaisar mendapatkan ancaman yang serius. Dan pada masa ini konflik bukan hanya dengan Yahudi, tetapi juga dengan Romawi. Orang Kristen mulai dicurigai, dicari, dan dibunuh. Maka pada masa ini masa yang berat. Kalau kita lihat secara historis, komunitas iman Yohanian mengalami situasi yang tidak enak. Baik secara religius maupun secara politis. Jadi orang-orang Kristen Yohanian merupakan kelompok yang berada dalam keadaan yang amat juga terhimpit. Yang amat sangat terhimpit. Secara religius maupun secara politis. Nah, menjadi pertanyaan. Kalau mereka terhimpit secara religius dan politis, dalam situasi mereka yang seperti itu, dalam tekanan yang begitu real, pertanyaannya, apakah komunitas iman Yohanian merumuskan gagasan exit earth salvation? Apakah mereka memandang bahwa suatu saat mereka akan dibawa pergi sehingga mereka tidak perlu bertanggung jawab atau harus melihat dunia ini sebagai realitas yang tidak pantas untuk dihuni? Apakah mereka berpikir seperti itu? Apakah Yohanes 14 ayat 6 mencerminkan itu? Atau justru tidak? Nah, kita lihat bersama-sama. Mari kita kaji Yohanes 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 itu. Maka kalau kita lihat secara konteks, Yohanes 14 ayat 6 itu ditulis dalam sebuah narasi mengenai rumah Bapa. Nah, tampaknya karena ada unsur rumah Bapa ini, maka banyak pihak yang mulai menerjemahkan bahwa Yohanes 14 ayat 6 ini bicara tentang sorga. Karena ada rumah Bapa yang dipahami bahwa rumah Bapa is all about heaven. Gitu ya, di dalam Yohanes 14 ayat 1-14. Kita akan lihat bersama. Namun sebelum itu kita tarik lebih jauh lagi, maka kita akan melihat bahwa secara konteks yang lebih besar, ya, Yohanes 14 ayat 6-7 yang kita baca tadi berada di dalam satu konteks Yohanes 13-17. Pasal 13 sampai pasal 17 yang merupakan dialog perpisahan dan persiapan Yesus dengan para murid. Menjelang apa? Menjelang kematian Yesus. Maka ini bicara dalam konteks kematian Yesus. Kita jangan pernah melepaskan narasi yang kita bahas ini dalam konteks bicara tentang Yesus menuju kematiannya. Bukan menuju naik ke surga. Ini bicara dalam konteks Yesus menuju kematian, bukan naik ke surga. Bahkan Anda tidak akan menemukan di dalam Injil Yohanes catatan yang mencatat bahwa Yesus naik ke surga. Maka aneh sekali kalau kita bicara surga sekarang. Karena tampaknya tidak di dalam konteks itu. Oke, kita lihat selanjutnya. Lebih luas lagi bagian 13-17 di dalamnya memuat Yohanes 14 ayat 6-7 ini berada dalam the second book atau the second part of John, yaitu buku kemuliaan. Karena kalau kita lihat Yohanes 1 sampai Yohanes 1 sampai Yohanes 12 itu bicara tentang tanda dan tanda dan tanda, maka Yohanes 13 sampai seterusnya ini bicara tentang kemuliaan menjadi tema. Kemuliaan Yesus yang pertama tadi, buku yang pertama bicara tentang Yesus punya tanda, maka di sini bicara tentang kemuliaan Yesus. Makanya kalau kita baca Injil Yohanes, ketika dia bicara tentang salib pun, salib dipahami sebagai kemuliaan Kristus. Maka ini merombak juga konsep-konsep yang salah, konsep-konsep yang usang, yang menganggap bahwa salib, penderitaan sebagai sesuatu yang tidak mulia yang harus dihindari. Ternyata toh Yesus menunjukkan bahwa bicara tentang kemuliaan selalu bicara mengenai salib dan juga kebangkitan. Tentunya ini sebuah paket yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kita lihat secara struktural maka kita akan menemukan begini ya. Yohanes 14 ayat 1-14 berada di dalam konteks yang begitu luas. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Mari kita lihat secara teks. Saya mengajak kita mengeksplorasi teks ini. Maka kita lihat ada kata yang sangat penting di sini. Di dalam Yohanes 14 ayat 6.
Seringkali kita memahami bahwa Yohanes 14 ayat 6 bicara tentang Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi jalan kebenaran dan jalan hidup seakan-akan yang muncul dari pemahaman kita. Namun mari kita lihat di dalam bahasa aslinya itu disebut hehodos kai he aletheia kai he zoe. Di antara kata-kata di antara noun ini, kata benda, ada 3 kata benda di sini, ada definite article dan juga ada conjunction, kata hubung. Yang digunakan di sini kai dan. Namun di depannya ada definite article. He, ya kalau dalam bahasa Inggris kita kenal the. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kesulitan karena sepertinya bahasa Indonesia tidak punya spesifik definite article. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa hehodos kai he aletheia kai he zoe, maka kita melihat ketika ada definite article, maka kita harus melihat 3 hal ini sebagai 3 hal yang berbeda. Bukan Yesus jalan kebenaran atau Yesus jalan kehidupan. Tetapi kita bisa melihat begini. Ketiga noun ini harus dipahami sebagai predikat yang berbeda tentang Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka kita lihat seperti ini. I am the way, the truth, and the life. Maka kita bisa terjemahkan bahwa I am the way, I am the truth, I am the life. Ini menunjukkan 3 potret yang berbeda tentang Yesus yang ditampilkan oleh Injil Yohanes, khususnya yang 14 ayat 6 ini. Maka akulah jalan harus dipahami secara metaforis bahwa Yesus bukan sekedar pergi ke rumah Bapa seperti yang dicatat di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2, tetapi Yesus juga adalah jalan ke situ. Bukan hanya jalan ke situ, Yesus juga adalah kebenaran. Yesus bukan hanya sebatas jalan atau cara, tetapi dia adalah isinya. Ia adalah kebenaran, ia adalah sang wahyu tentang Bapa itu sendiri. Dan ia pula adalah hasilnya, yaitu kehidupan. Ingat bahwa kehidupan memainkan peran yang penting di dalam Injil Yohanes. Dan Yesus bicara kehidupan tentang dirinya sendiri di sini. Kehidupan atau kehidupan kekal, Johannine scholars atau ahli-ahli Injil Yohanes ataupun surat-surat Yohanes gitu ya, menunjukkan bahwa hidup dan hidup kekal sebagai dua istilah yang digunakan secara bergantian di dalam Injil Yohanes, sama dengan di dalam Injil Sinoptik bicara tentang kerajaan surga dan kerajaan Allah. Gitu ya. Secara bergantian digunakan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Di sini hidup atau hidup yang kekal. Nah, lalu apa hidup kekal itu? Maka kita akan menemukan bahwa hidup ataupun hidup kekal dalam Injil Yohanes tidak merujuk kepada surga. Sekali lagi, hidup ataupun hidup kekal dalam Injil Yohanes sama sekali tidak merujuk kepada surga, melainkan pengenalan dan persekutuan dengan Bapa dalam Kristus. Maka kalau kita dilihat di Yohanes 17 ayat 3 dicatat bahwa hidup kekal secara eksplisit, secara tertulis, inilah hidup kekal itu, yaitu mereka mengenal Kristus, mengenal aku, mengenal Engkau yang telah mengutus aku. Pengenalan tidak pernah dipisahkan di dalam persekutuan di dalam Injil Yohanes. Maka kita dapat memahami bahwa ini bukan bicara nanti ke surga atau nanti secara futuristik, tetapi di dalam pengenalan akan Kristus, di dalam persekutuan dengan Bapa. Malah di dalam Injil Yohanes, Yesus digambarkan menentang pemahaman tentang kehidupan kebangkitan yang futuristik dan membawa konsep kekinian. Kita bisa temukan di dalam Yohanes 11 ayat 23 sampai 26, waktu Yesus bertanya kepada Marta, "Percayakah engkau kepadaku?" Dan Marta memberikan satu pemahaman bahwa aku percaya bahwa orang mati akan dibangkitkan pada akhir zaman. Namun Yesus bilang begini, Yesus menentang, Yesus mengatakan, akulah kehidupan dan kebangkitan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, Yesus memberikan pemahaman bahwa kehidupan itu bukan terjadi nanti, kehidupan kekal ataupun kebangkitan, itu bukan terjadi nanti, tetapi terjadi saat itu juga. Di dalam pengenalan akan Kristus. Maka konsep yang secara simbolik ini menunjukkan bahwa Yesus menentang konsep futuristik dan membawanya ke dalam konsep kekinian. Dan kita tidak bisa menerjemahkan hidup kekal hanya sebatas kita tidak mati. Tetapi hidup kekal adalah suatu kehidupan di dalam Kristus. Kehidupan bersama Bapa di dalam Kristus.
yang tidak dapat dipisahkan oleh kematian sekalipun. Nah, mari kita lihat di dalam narasi Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Khususnya ayat 1 sampai 11 yang menjadi fokus kita. Yang pertama kita akan melihat sebuah struktur, sebuah kiastik. Ya, kiastik itu di dalam studi biblika biasanya kita akan menemukan bahwa menggunakan pendekatan retoris kita akan menganalisis. Biasanya teks itu punya struktur, punya paralel, ujung dengan ujung, sehingga yang tidak punya paralel itu biasanya bicara inti dari kerigma yang mau disampaikan oleh penulis, gitu ya. Maka kita melihat begini. Yesus pergi ke rumah Bapa memiliki paralel dengan Yesus dan Bapa saling mendiami. Antara ayat 1 dan 4 sampai ayat 9 dan 11. Dan ayat 9 dan 11 sampai 11. Ada paralel. Yesus pergi ke rumah Bapa, Yesus dan Bapa saling mendiami. Maka kemudian kita lihat lebih jelas lagi. Lalu kemudian ketika Yesus bicara tentang pergi ke rumah Bapa, Thomas mengalami kebingungan dan bertanya. Pertanyaan Thomas tentang jalan. Bagaimana jalan ke situ? Thomas bingung. Kamu mau ke mana Tuhan? Mana jalannya? Kita nggak tahu. Nah, paralel dengan itu, kebingungan Filipus. Filipus bicara tentang menunjukkan Bapa. Kalau Thomas pertanyaannya tentang jalan ke rumah Bapa, Filipus bicara tentang permintaan atau pertanyaan untuk menunjukkan Bapa. Satu bicara ke rumah Bapa, satu bicara tentang Bapanya. Maka kemudian narasi ini bertemu pada satu tumpuan, yaitu Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup untuk datang kepada Bapa. Dan Yesus adalah cara mengenal dan melihat Bapa. Maka dua ayat ini, ayat 6 dan 7 harus dilihat sebagai sebuah kesatuan. Dilihat sebagai kesatuan, sebagai sebuah narasi yang mengikat keseluruhan dari narasi ini. Maka Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup untuk datang kepada Bapa harus dipahami sebagai Yesus adalah cara mengenal dan melihat Bapa. Ini tidak bisa dipisah. Kalau kita lihat, tidak bisa dipisah. Lalu bicara tentang rumah Bapa harus dipahami sebagai relasi saling mendiami antara Yesus dan Bapa. Dan lebih jelas lagi begini. Kata tempat atau mone, ya, yang berada dalam rumah Bapa, karena waktu Yesus bilang kepada para murid, aku pergi ke rumah Bapa. Ya, Yesus bilang untuk menyediakan tempat. Maka kata tempat, untuk menyediakan tempat bagimu, itu muncul lagi di dalam pasal 14 ayatnya yang ke-23. Dan ini bukan bicara tentang surga sekali lagi, tetapi dan ini merujuk kepada tinggalnya Bapa dan Anak di dalam diri para murid. Come on, ini nggak bicara surga loh. Bagaimana Bapa dan Anak itu saling mendiami dan mereka berdiam di dalam diri para murid. Maka kalau bicara rumah Bapa itu berarti bicara Yesus. Sebagai bicara tentang relasi saling mendiami antara Yesus dan Bapa, dan tempat bicara tentang umat, para murid. Tempat di mana ada relasi saling mendiami. Mereka diam di dalam Bapa, di dalam Kristus. Dan Kristus dan Bapa diam di dalam para murid, di dalam umat. Maka relasi saling mendiami ini menjadi sebuah konsep yang sangat amat penting dalam narasi Injil Yohanes. Maka kalau kita baca terus sampai pasal 17, kita akan menemukan doa Yesus pun begitu. Mereka ada di dalam Engkau, dan kita ada di dalam mereka. Aku ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam aku. Sebuah relasi saling mendiami. Ini sebuah gambaran metafora yang sangat indah. This is a beautiful portrait of the relationship of God and Jesus, and also with the people of God. Ini sebuah narasi yang sangat indah dibangun oleh si penulis Injil Yohanes ini. Relasi saling mendiami. Suatu konsep yang melampaui tempat. Suatu konsep yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka tidak heran Yesus mengasosiasikan rumah Bapa atau bait Allah itu dengan dirinya. Karena ini merujuk kepada pribadinya sendiri. Kristus sendiri.
Oleh karena itu rumah Bapa dalam konteks Yohanes 14 merujuk kepada pribadi Kristus yang di dalamnya banyak tempat, yaitu para murid sendiri yang adalah tempat Allah berdiam. Itu setiap kita yang adalah tempat Allah berdiam. Sebuah relasi yang sangat indah dirajut di sini. Relasi saling mendiami antara Bapa dan anak dan umat. Maka ini bicara surga? Kita tidak menemukan indikasi ini bicara surga. Selain penafsiran yang melepaskan dari konteks. Maka Yohanes 14 ayat 6-7 merupakan pengikat antara narasi rumah Bapa dan relasi saling mendiami antara sang anak dan sang Bapa. Kata datang dan mengenal. Nah, kita akan fokus kepada dua kata ini. Kata datang dan mengenal yang dicatat di sini, yang di tengah, di ayat 6 dan 7, verba ini, kata kerja datang dan mengenal menjadi dua verba yang paralel. Dan yang utama yang mengikat keseluruhan teks Yohanes 14 ayat 1 sampai 4, ayat 1 sampai 11, bahkan sampai ayatnya yang seterusnya. Jika demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bukan semata-mata menempatkan Kristus sebagai instrumen keselamatan kita, sebagai instrumen untuk kita bisa pergi ke sorga. Melainkan ini merupakan keutuhan dari pengenalan dan persekutuan dengan Sang Bapa yang hanya dapat diperoleh di dalam dan melalui Sang Kristus, melalui Sang Firman, melalui Yesus. Ini bicara tentang keutuhan dari pengenalan dan persekutuan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka bicara tentang Yesus, jalan dan kebenaran dan hidup. Bicara tentang bukan cara kita ke surga, tetapi cara kita bersekutu, mengenal dan bersekutu dengan Bapa di dalam Kristus. Maka ini memberikan kesimpulan kepada kita. Keresahan-keresahan tadi, ketika kita bawa, kita uji, kita lihat dari teks ini, maka memberikan kesimpulan yang menarik. Maka mari kita berikan pertanyaan begini. Apa itu datang kepada Bapa atau rumah Bapa? Maka menurut Yohanes 14 ayat 6-7 yang kita baca tadi, pengenalan, datang kepada Bapa atau rumah Bapa, itu bicara tentang pengenalan dan persekutuan, relasi saling mendiami dengan Bapa di dalam Kristus. Lalu di mana dan bagaimana kita dapat datang dan mengenal Bapa? Apakah di sorga? Maka jalannya jelas. Jelas di dalam dan melalui Kristus. Maka dimensi tempat itu bicara tentang Kristus, bukan sorga. Lalu dimensi waktu. Kapan kita dapat datang dan mengenal Bapa? Maka jawabannya saat kita berada di dalam Kristus. Ya kapan saja, sehari-hari, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini dan sehari-hari. Di dalam Kristus dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita tidak perlu berpikir selalu orientasinya ke sorga dan diri kita. Tetapi belajarlah melihat Kristus sebagai pusat, sebagai tempat di mana kita berdiam, tempat di mana relasi saling mendiami bersama dengan Bapa itu terjadi. Jadi, dunia dan segala isinya tidak boleh dilihat sebagai tempat yang harus dijauhi, atau suatu realitas yang teralienasi, yang terpisah dari Allah, melainkan sebagai apa yang dicintai oleh Allah. Maka kita tidak boleh melihat sesama kita sebagai orang-orang yang kafir, sebagai orang-orang yang di luar Allah, sebagai orang-orang yang harus dijauhi. Melainkan kita harus melihat mereka sebagai pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah. Bukan untuk dijauhi, tetapi justru untuk direngkuh. Datang dan mengenal bukanlah dua hal yang terpisah. Dengan mengidentifikasi Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, seseorang diantar bukan ke surga, melainkan kepada kehidupan realitas di dunia ini. Realitas yang dihayati dalam rengkuhan Bapa, di dalam Kristus. Kita bukan disuruh pergi ke surga, tapi disuruh menghidupi kehidupan kita sehari-hari.
Maka ada imajinasi yang menarik. Saya membaca ini, merenungkan ini, dan muncul suatu imajinasi yang menarik. Layaknya seorang ibu yang merahimi anaknya. Dalam imajinasi inilah Allah merahimi kita di dalam Kristus, Sang Rahim semesta. Allah merahimi kita. Kata rahmat di dalam perjanjian lama berasal dari kata rahem, yang berarti rahim. Jadi imajinasi bahwa Allah merahmati, itu bicara tentang di dalam pandangan Yudaistik dimaknai sebagai Allah itu seperti ibu yang merahimi kita di dalam Kristus, Sang Rahim semesta. Allah merahimi kita di dalam Kristus. Ini membuat satu imajinasi yang menarik bahwa Allah memberi kehidupan kepada setiap kita, kepada dunia ini di dalam Kristus. Kita bukan disajak pergi ke surga, tapi kita diminta memaknai realitas kehidupan kita di dalam rahim Allah, yaitu Sang Kristus. Imajinasi ini sangat indah. Sangat indah. Maka komunitas iman Yohanian yang kita baca tadi, sekalipun dalam situasi yang begitu terpuruk, mereka menolak suatu konsep soteriologis yang tidak bertanggung jawab, atau the exit earth salvation. Alih-alih lari dari tanggung jawab, komunitas iman Yohanian malah memaknai bahwa keselamatan bukan tentang surga, bukan tentang nanti yang akan mereka dapatkan, melainkan persekutuan dengan Allah yang terjadi kini dan di sini. Bukan nanti dan di sana, tetapi kini dan di sini. Dengan demikian kita tidak dipanggil meninggalkan dunia ini. Kita tidak dipanggil untuk pergi dari dunia ini dan ke sorga. Kita tidak dipanggil begitu. Sebaliknya kita justru dipanggil ke dalam dunia untuk menghidupi kehidupan sehari-hari kita dengan penuh makna. Mencintai dan merawat alam semesta, menjadi sahabat dan sandaran gumul bagi sesama yang membutuhkan, menghadirkan wajah Allah di dunia ini dengan cintanya di dalam Kristus Sang Kasih. Di sini dan sehari-hari. Allah merahimi setiap kita di dalam Kristus Sang Rahim semesta. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah kasih dan anugerah-Mu. Terpujilah Engkau yang merahimi setiap kami di dalam rahim-Mu, di dalam rahim semesta, yaitu Kristus Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau menggugat kami dari egosentrisme kami, dari pemahaman-pemahaman kami yang sering fokus kepada diri kami dan seringkali menjadikan Engkau hanya sebatas instrumen untuk kepentingan pribadi kami. Terima kasih karena Engkau menggugat kami dari pemahaman-pemahaman yang tidak bertanggung jawab atas alam semesta dan sesama kami, yang seharusnya kami hidupi, yang seharusnya kami lihat dunia ini sebagai apa yang dicintai oleh Allah dan sesama kami sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi, direngkuh oleh Allah. Karena itu kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya kami boleh menghayati kehidupan kami sehari-hari sebagai kehidupan yang terus menghadirkan Kristus, menghadirkan karya-Mu, menghadirkan kasih-Mu bagi sesama, bagi alam semesta ini, bagi kehidupan kami sehari-hari. Bapa, bawa kami, tuntun kami, supaya di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami lebih peduli kepada sesama, lebih peduli lagi kepada alam ini, dan terlebih terus memaknai hidup kami, bukan kehidupan yang berjalan tanpa makna, namun kehidupan yang penuh makna, karena kami hidup di dalam Kristus Sang Pemberi hidup, karena kami hidup di dalam rahim Allah, di dalam rahim semesta, itu Kristus Tuhan. Ya Roh Kudus, penuhi hidup kami, dan tuntun langkah kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So Broken Saints, sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, ingatlah bahwa kekristenan bukan iman yang melarikan diri dari air mata dan rasa sakit dunia, melainkan iman yang berdiri dekat dengan dunia. Cukup dekat
sampai kita mampu disentuh dan mampu menjadi dampak. Kita dipanggil bukan untuk pergi dari dunia, melainkan dipanggil ke dalam dunia untuk menghadirkan kasih Allah bagi sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak dipanggil sebagai korban pasif yang hanya menanti langit dan bumi baru, melainkan kita dipanggil sebagai rekan sekerja Allah untuk mewujudkan langit dan bumi baru sekarang dan di sini. Jadi seminggu ke depan, di dalam keseharian kita, lihatlah kesempatan lepas kesempatan yang tersedia untuk membangun kerajaan Allah di dunia kita. Lihatlah istrimu, lihat suamimu, lihat ayahmu, ibumu, anakmu, saudaramu, pegawaimu, rekan sekerjamu, atasanmu, pembantumu, tetanggamu, teman gerejamu, gembalamu. Lihat alam sekitar dan lihat orang-orang yang butuh pertolongan. Dan pikirkan bagaimana cara untuk menyatakan kasih sayang Allah di dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana caranya kita berkontribusi untuk membangun kerajaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin itu sekedar kata-kata pujian atau segelas kopi yang sengaja dibelikan. Mungkin itu sengaja membeli barang dagangan atau sengaja membelikan makanan. Apapun itu, jangan diam. Dan jangan berdoa meminta Tuhan yang mengerjakan. Sebab itu kesempatan bagi kita untuk membangun kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, marilah kita angkat hati kita dan iman kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Masuklah ke dalam kehidupan pribadimu. Lihatlah sekitarmu dan bangun kerajaan Allah di duniamu. Bersama dengan berkat Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus yang selalu ada di setiap langkah hidup kita, mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita sama-sama katakan, amin. Thank you for joining us. God bless you and happy Sunday.